Hei Bu, malam ini kita berpesta. Kai, kau lapar? Sini, kuambilkan daging untukmu. Iya. Gedung di kompleks Lotus Riverside di distrik Minhang roboh, menewaskan 1 pekerja di lokasi. Alasan robohnya bangunan masih diselidiki. Setelah insiden tersebut, penghuni 2 gedung yang bersebelahan dengan situs seluruhnya konstruksi roboh. dievakuasi ke sekolah. Mengerikan. Akomodasi hotel diaturkan bagi mereka malam itu juga. Keesokan harinya, penghuni kembali Teguang, ke tempat tinggal proyek yang kau awasi tidak bermasalah, kan? konfirmasi bahwa tidak ada bahaya terselubung. Investigasi Setiap kontraktor menghemat material belakangan ini. Karena itulah banyak gedung yang roboh. yang mencapai tinggi Teguang, konstruksi yang buruk bisa menewaskan orang, jangan ceroboh. jangka waktu singkat. Sementara di sisi selatan, garasi bawah tanah sedalam Sebagai orang percaya, kita harus punya prinsip dalam bertindak dan bekerja. Kita tidak boleh berbuat salah, menipu, dan kehilangan nurani. serang tanah secara horizontal. Daya horizontal yang berlebihan tersebut melebihi daya tahan Makan selagi panas. Nanti ikannya dingin. Ini, Kai, ayo tambah. Iya. pada pukul 20. Ada beberapa kesalahan. Hei, Chang Nuo, Iya. ada yang ingin bertemu. Oh iya, Saudari Zhang, Ayo, kita bicara di sana. Saudari Chang, ada masalah di gereja. Saudari Fang ditangkap. apa? Kapan kejadiannya? Semalam, Saudari Fang dan Saudari Song dilaporkan tetangga saat membahas pekerjaan gereja. Bagaimana Saudari Song? Dia sudah lolos. Gereja sudah mengatur tempat persembunyiannya. Bagaimana dengan pekerjaan gereja? Itulah yang ingin kubicarakan. Kita mengenal urusan gereja dengan baik. Bisa membantuku menangani pekerjaan gereja sementara waktu? Begitulah yang kupikirkan. Tugas pertama kita melindungi saudara-saudari yang terancam resiko. Benar. Ayo. Belakangan ini, berkat pengawasan ketat dari Biro Keamanan Publik Kota Longchang, 26 anggota Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah ditangkap, termasuk 5 pemimpin gereja dan 8 pengkhotbah. Hingga hari ini, Biro Keamanan Provinsi telah menangkap 152 anggota gereja tersebut. Sudah larut malam, kemana dia? Partai Komunis menangkapi orang yang percaya. Tapi dia masih saja kekebaktian. Kalau sampai dia tertangkap, mereka akan memperlakukannya dengan kejam. Dan seluruh keluarga harus menghadapi akibatnya. Pergi cari dia. Jangan menjalankan tugas gereja lagi. Mulai sekarang, cukup baca firman Tuhan dan adakan kebaktian di rumah. Teguang, jika kita takut pada penangkapan PKT sampai tidak menjalankan tugas, bukankah kita kehilangan kesaksian? Mana bisa disebut sungguh percaya pada Tuhan? Aku mengkhawatirkanmu, tahu? Jika kau pergi seharian seperti ini, dan PKT menangkapmu, mereka akan menyiksa dan menginterogasimu. Memaksamu membocorkan informasi gereja. Bahkan mereka bisa membunuhmu. Percaya kepada Tuhan di negara Partai Komunis, berusaha memperoleh kebenaran sebagai hidup, dan diselamatkan Tuhan tanpa dianiaya, itu mustahil. Tuhan Yesus berkata, karena barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangannya. Namun barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Apa kau melupakannya? Pemimpin gereja ditangkap, dan gereja membutuhkan orang untuk menjalankan pekerjaannya. Tiada yang lebih menyingkapkan iman sejati dan ketulusan seseorang. Banyak saudara-saudari di gereja
Dalam situasi sulit seperti ini, kita harus lebih beriman kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan pekerjaan Injil Tuhan. Sudah selesai, aku pamit. Chang Nuo, ikut ya, bos traktir makan malam. Aku tidak bisa malam ini, ada urusan. Orang jujur harus mengalami penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian Tuhan. Barulah dapat hidup dalam gambar manusia sejati. Iya, benar. Saudari Chang Chie 23 suara, Saudari Chang Nuo 25 suara. Chang Nuo dan Chang Chie terpilih sebagai pemimpin gereja. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pak Liu, ada masalah. Kami menemukan retakan di balik penjaga lantai. Lantai berapa? Lantai 8. Ayo ke sana. Mana? Di bagian mana? Ada satu di sana. Di sana. Dan di sana. Di sini. Di sini dan di sini. 3 tempat ya? Sementara baru 3. Ayo ke sana. Iya. Bagaimana membereskannya? Penyerahannya Tidak besok. bisa diserahkan seperti ini kan? Apa bisa kita perbaiki? Bisa. Halo? Apa? Dia putra tunggalku. Kalau ada apa-apa dengannya, bagaimana aku bisa hidup? Bu, bagaimana kondisi Teguh? Kepalanya cedera. Dia bisa menderita pendarahan dalam otak. Jika parah, nyawanya bisa terancam. Bagaimana ini bisa terjadi? Nuo, kalian berdua percaya pada Tuhan kan? Kenapa Tuhan kalian tidak melindungi Teguang? Bibi, jangan menangis. Muatan salah satu menara derek di lokasi konstruksi mendadak jatuh. Satu orang langsung tewas tertindih. Suamimu beruntung masih bisa hidup. Wang Ling, izinkan aku menemuinya. Teguang sudah tak sadarkan diri beberapa hari. Jika ini berlanjut, kondisinya tidak bagus. Kalian harus siap menghadapi yang terburuk. Nuo, kau harus makan. Ayah, aku tidak bisa makan apapun. Putriku selalu bermasalah. Nuo, ayo kita keluar jalan-jalan. Bu, aku tahu ada hikmah yang harus dipetik dari peristiwa kecelakaan Teguang. Tetapi aku tidak paham. Untuk pekerjaan gereja, aku berani menghadapi resiko, ditangkap dan dipenjara, bekerja, menderita dan berkorban untuk Tuhan. Bagaimana mungkin ini terjadi pada Teguang? Kenapa Tuhan tidak melindunginya? Ibunya dendam padaku. Sahabat dan keluargaku mencemoohku. Aku merasa begitu lemah dan enggan mengerjakan tugasku.
Nuo, Ibu paham kau merasa menderita dan lemah, tapi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Orang bilang, kecelakaan bisa terjadi dan banyak hal tak terduga dalam hidup. Kita semua mengalami masalah dalam hidup kita. Saat bencana terjadi, orang-orang tidak percaya, merasa pahit dan tidak berdaya. Namun sebagai orang percaya, sekalipun kita juga terluka saat hal ini terjadi, kita bisa berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan, dihibur dan dibimbing firman Tuhan. Sekalipun pedih, rasanya tidak terlalu menyakitkan. Saat ujian mendatangi Ayub, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari tangan Tuhan dan tidak mau menerima yang jahat? Ayub orang jujur dan lurus, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dalam segala sesuatu, dia tidak mau berdosa dengan mulutnya. Tuhan memuji Ayub, menyebutnya orang sempurna. Nuo, bukankah kau sering bersekutu? Kita harus meneladani Ayub dan menjadi orang jujur. Mengapa sekarang kau mengeluh ini terjadi pada Deguang? Orang jujur tidak akan demikian. Nuo, kau belum tidur 2 hari. Ayahmu berjaga di sini. Jadi pulang dan beristirahatlah. Juga bacalah firman Tuhan, ya. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya agar aku berkenan menyembuhkan mereka. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya agar aku berkenan memakai kuasaku untuk mengusir roh jahat dari tubuh mereka. Dan berapa banyak yang percaya kepadaku hanya agar menerima damai dan sukacita dariku. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak harta kekayaan dariku. Dan berapa banyak yang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup dengan tentram agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya untuk menghindari siksaan neraka dan menerima berkat surga. Berapa banyak yang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sesaat, tanpa berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan merampas semua sukacita dan damai yang pada mulanya manusia miliki, manusia pun menjadi bimbang. Saat aku memberikan siksaan neraka kepada manusia dan menarik kembali berkat dari surga, rasa malu manusia pun berubah menjadi amarah. Saat manusia memintaku untuk menyembuhkannya, aku tak mengindahkannya dan merasa jijik terhadapnya. Manusia pun menjauh dariku dan mencari kesembuhan dari dukun busuk dan sihir. Saat aku mengambil semua yang sudah dituntut manusia dariku, manusia pun lalu menghilang tanpa jejak. Oleh sebab itu, aku berkata, manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia dan terlalu banyak yang bisa didapatkan. Hubungan manusia dengan Tuhan semata-mata demi kepentingan diri sendiri. Hubungan ini adalah hubungan antara penerima dan pemberi berkat. Singkatnya, hubungan ini seperti hubungan antara karyawan dan majikan. Karyawan bekerja
hanya untuk memperoleh imbalan yang diberikan oleh majikan. Dalam hubungan semacam ini, tidak ada kasih sayang, hanya ada kesepakatan. Tidak ada tindakan mencintai dan dicintai, hanya ada derma dan belas kasihan. Tidak ada pengertian, hanya ada kepasrahan dan tipu daya. Tidak ada keintiman, hanya ada jurang pemisah yang tak terjembatani. Selama ini, aku telah memiliki standar yang ketat untuk manusia. Jika kesetiaanmu disertai niat dan syarat, aku lebih baik tidak memiliki apa yang engkau sebut sebagai kesetiaan itu. Karena aku membenci mereka yang menipuku melalui niat mereka dan juga memerasku dengan syarat. Aku hanya berharap agar manusia setia hanya kepadaku dan melakukan segala sesuatu demi dan untuk membuktikan satu kata, yaitu iman. Aku membenci penggunaan kata-kata manismu untuk membuatku bersuka cita, karena aku selalu memperlakukanmu dengan penuh ketulusan. Maka, aku ingin engkau semua juga bertindak terhadapku dengan iman sejati. Firman Tuhan menyingkapkan kondisiku dengan tepat. Aku hanya termotivasi melaksanakan tugas saat keluargaku aman. Setelah suamiku kecelakaan, aku mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Aku melakukan tugasku demi mendapatkan berkat dan kasih karunia. Itu sama sekali bukan tulus berkorban bagi Tuhan, tapi melakukan tugas demi mendapat berkat. Bukankah itu jual beli dan menipu Tuhan? Menjadi orang jujur tidak seperti itu. Mengapa aku tidak paham ini sebelumnya? Aku tidak kenal. Kau boleh pergi. Kau kemari. Apa kau kenal orang di foto ini? Tidak. Yang ini? Tidak. Apa kau melihatnya? Aku tidak kenal. Orang ini? Tidak pernah lihat. Sungguh tidak kenal dia? Tidak pernah lihat. Hei kau, tunggu, kemari. Melaporlah kalau kau melihatnya. Ada hadiahnya. Baik, aku paham. Hei, kemari. Kau pernah melihat orang di foto ini? Kau kemarilah. Hei, tunggu, yang ini? Tidak pernah lihat. Apa kau mengenal orang di foto ini? Tidak. Orang ini? Tunggu. Sepertinya tidak asing. Lihat baik-baik. Ini Dokter Chang. Di mana dia? Bukankah ibu mertuanya barusan lewat? Iya, kejar dia! Pak, ke rumah sakit umum. Baik. Teguang, kau sudah siuman. Teguang, kau sudah siuman. Dokter. Kenapa dia tidak angkat teleponnya? Pak, lebih cepat.
Semuanya normal. Kami harus terus mengawasinya. Baiklah, terima kasih. Baguslah dia sudah siuman. Kami tinggalkan kalian berdua. Iya. Noah, cepat, cepat. Ada apa, Bu? Polisi punya fotomu dan menanyai orang-orang. Apa? Kau harus kabur. Kapten Wang, kami sedang ke rumah sakit. Ayo cepat. Kau jangan nakal dan harus menurut pada nenekmu ya. Waktunya ibumu pergi. Pergilah. Pergilah. Bawa uang ini. Kai, biarkan ibumu pergi. Cepat, jangan sampai lolos. Sial. Mana Chang Luo? Suhu badannya normal. Kau pulih cukup cepat. Harus banyak istirahat ya. Ya, aku paham. Terima kasih. Jika Dokter Wang benar, kau semestinya bisa bangun dan berjalan. Mau coba? Iya. Hah? Bisa? Cobalah turun dan berjalan. Bantu aku bangun. Hati-hati. Awas. Wah, sudah bangun. Wah, Kai datang. Kalian berdua kurang tidur demi menolong kami. Terima kasih ya. Tanpa bantuan kalian, aku tidak mampu mengurus mereka berdua. Kau tidak perlu berterima kasih pada kami. Memang sudah semestinya kami melakukannya. Aku ingin tahu kabar Nuo sekarang. Bagaimana dia? Nyonya, ada saudara-saudari yang menjaganya. Jadi kau tidak perlu cemas. Benar. Kai? Ya. Om akan menjemputmu nanti malam. Baik, sampai Ya? nanti. Bawalah bapau daging. Bisa makan Kami di pamit. jalan. Ya. Istirahat ya, kami pamit. Iya, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Permisi. Ada apa? Kapan ibu pulang? Aku kangen ibu. 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 Ibu akan segera pulang, oke? Ibu. Saudari Tan, ayo duduk sebentar di sini. Baik. Saudari Chang, apa kondisimu sekarang lebih baik? Syukur kepada Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, persekutuan dan dukungan saudara-saudariku, kondisiku jauh lebih baik. Karena suamiku kecelakaan dan PKT berusaha menangkapku. Tingkat pertumbuhanku yang sejati dan watak kerusakanku sepenuhnya tersingkap. Ini. Terima kasih. Imanku terlalu kecil. Saat Tuhan menjaga keluargaku aman dan segalanya lancar, aku bersyukur kepadanya dan bersemangat mengerjakan tugas. Namun begitu ujian datang, aku berusaha berdebat dengan Tuhan, mengeluh, menjadi negatif, lemah, dan tidak punya motivasi. Aku sungguh kurang taat kepada Tuhan. Mengalami ujian dan pemurnian dan melihat kerusakan dan kekurangan diri, kau sudah banyak maju. Melalui doa dan perenungan, aku menyadari harga yang kubayar dan pengorbananku bukanlah ketaatan kepada Tuhan, bukan pula pemenuhan tugas sebagai ciptaan.
Kumanfaatkan penderitaan dan pekerjaanku untuk ditukar dengan berkat Tuhan dan bagian dalam kerajaan surga. Bukankah aku tawar-menawar dengan Tuhan? Bukankah itu menipu dan memanfaatkan Tuhan demi mencapai tujuan? Aku sadar beberapa tahun terakhir, aku sudah berusaha menjadi orang jujur. Dan sekalipun aku jarang berbohong, tidak lagi licik dan menipu orang lain, aku masih tawar-menawar dengan Tuhan. Bukankah itu kelicikan dan tipu daya yang lebih parah? Aku sama sekali bukan orang jujur. Kita bicara sambil berjalan saja. Tanpa penyingkapan lewat ujian, kita tidak akan paham ketidaksucian dalam keyakinan kita kepada Tuhan, ataupun niat licik dan tipu daya di balik upaya tawar-menawar dengan Tuhan. Ada pepatah, waktu menyingkapkan hati dan kesulitan menunjukkan sifat sejati. Tuhan memakai ujian untuk menyingkapkan dan menguji, agar kita bisa melihat dengan jelas esensi betapa dalamnya kita dirusak iblis. Untuk menguji iman kita kepada Tuhan tulus atau palsu. Dan apa hati kita sungguh jujur atau menipu. Sangat penting mengenal diri sendiri dan berusaha menjadi orang jujur. Benar. Saudari Song, ayo masuklah. Baik. Semua sudah hadir. Halo Saudari Song. Saudari Song. Saudari Chang. Aku kaget melihatmu di sini. Iya, sudah setahun kita tidak bertemu. Ayo, silakan duduk. Iya. Aku dengar kau baru pindah di kawasan ini ya? Iya. Hal terbesar yang kudapatkan selama kurun waktu ini adalah pengalaman dan pengetahuan tentang menjadi orang jujur. Khususnya dari pengalaman ini aku akhirnya menyadari, untuk menjadi orang jujur tidak cukup berhenti berbohong. Kita harus menghentikan kelicikan dan tipu daya dalam hati. Iya, itu benar. Saat hati kita tidak lagi licik, kita tidak lagi berusaha mencurangi dan tawar-menawar dengan Tuhan, kita bisa dengan tulus taat dan menyembah Tuhan. Tidak lagi berbohong atau menipu orang. Tindakan dan pikiran selaras dan mengasihi orang lain. Inilah tolak ukur menjadi orang jujur dan keserupaan dengan manusia sejati. Iya, syukur kepada Tuhan. Aku masih ingin mencari jawaban. Bagaimana tipu daya dan sifat jahat kita dapat sepenuhnya disucikan dan diubah untuk bisa menjadi orang yang jujur. Iya, benar. Saudari Chang, pertanyaan itu bagus sekali. Untuk menjadi orang jujur, kita tidak cukup berhenti berbohong. Kita harus menghentikan kelicikan dalam hati kita. Tapi itu sangat sulit. Iya, benar. Itu benar sekali. Kebohongan lahiriah mudah dikenali. Tapi lain halnya dengan kelicikan dan tipu daya dalam hati kita. Alkitab mengatakan, hati sangat licik lebih dari apapun. Iblis merusak manusia dengan merusak hati kita. Racun jahat dalam hati kita menghasilkan sifat jahat yang merupakan sumber kelicikan. Tanpa penghakiman firman Tuhan dan penyingkapan fakta, orang akan sulit menemukan bahwa asal-usul kebohongan dan tipu daya adalah sifat jahat kita. Iya. Mengapa manusia itu penuh tipu daya? Mengapa kita memiliki niat tercela sekalipun percaya kepada Tuhan? Mengapa kita tawar-menawar dengan Tuhan? Di mana akar semua permasalahan ini? Pertama-tama, mari kita tonton video pembacaan firman Tuhan. Baik. Watak rusak manusia berasal dari iblis yang meracuni dan menginjak-injaknya. Dari bahaya mengerikan yang telah iblis timbulkan pada pemikiran, moralitas, wawasan, dan akalnya. Justru karena semua hal mendasar manusia ini telah dirusak oleh iblis dan sepenuhnya tidak lagi serupa dengan bagaimana Tuhan menciptakan mereka pada awalnya, sehingga manusia menentang Tuhan dan tidak memahami kebenaran. Selama bertahun-tahun, cara pikir yang diandalkan oleh orang-orang untuk bertahan hidup telah sedemikian merusak hati mereka hingga mencapai titik di mana mereka menjadi orang yang tidak berintegritas, pengecut, dan tercela. Bukan hanya tidak memiliki kemauan keras atau tekad, mereka juga telah menjadi tamak, arogan, dan memaksakan kehendaknya. Mereka sama sekali tidak memiliki tekad yang melampaui keakuannya. Bahkan mereka tidak mempunyai keberanian untuk menepis tekanan pengaruh kegelapan ini.
Pemikiran dan cara hidup orang-orang telah begitu rusaknya. Perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan masih sangat buruk. Bahkan ketika orang membicarakan perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan, itu sungguh tak tertahankan untuk didengar. Orang-orang semuanya pengecut, tidak kompeten, hina, dan juga rapuh. Mereka tidak merasa muak terhadap kuasa kegelapan, dan mereka tidak menyukai terang dan kebenaran. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengenyahkannya. Sebelum manusia mengalami firman Tuhan dan mendapatkan kebenaran, sifat iblislah yang mengendalikan dan berkuasa dalam diri mereka. Hal spesifik apa yang terdapat dalam sifat itu? Ini terutama karena racun iblis yang ada dalam diri mereka. Racun iblis itu bisa dinyatakan secara sempurna oleh kata-katanya. Misalnya, jika engkau bertanya kepada pelaku kejahatan tentang alasan mereka melakukan sesuatu, mereka akan menjawab, "Orang mementingkan diri sendiri yang ketinggalan di mangsa iblis." Frasa ini saja mengekspresikan akar dari masalahnya. Logika iblis telah menjadi kehidupan manusia dan apapun yang mereka lakukan, entah untuk tujuan apapun, mereka melakukannya demi diri sendiri. Semua orang berpikir orang mementingkan diri sendiri yang ketinggalan di mangsa iblis. Inilah kehidupan dan filsafat manusia yang juga mewakili sifat manusia. Orang mementingkan diri sendiri yang ketinggalan di mangsa iblis. Pernyataan iblis inilah racunnya, dan ketika manusia meyakininya, itu menjadi sifat manusia. Sifat iblis dinyatakan lewat pernyataan ini, benar-benar dinyatakan dengan sempurna. Racun ini menjadi kehidupan manusia dan dasar keberadaannya. Manusia yang telah rusak didominasi olehnya selama ribuan tahun. Iya, itu benar. Itu benar. Firman Tuhan sungguh menjelaskan inti masalahnya. Firman ini menjadikan segalanya begitu jelas. Itu menjelaskan semua. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menyingkapkan akar tipu daya kita dengan begitu jelas. Iya. Manusia begitu dalam dirusak oleh iblis. Segala jenis racun, logika, dan filsafat jahat mengakar dalam hati kita sejak lama. Orang mementingkan diri yang ketinggalan di mangsa iblis. Manusia berbuat apapun agar kaya. Tangan yang berkuasa adalah tangan atas kekayaannya sendiri. Mereka yang bekerja dengan otak berkuasa, sedangkan yang bekerja dengan otot dikuasai. Iya. Dan pejabat hanya melindungi diri sendiri, bukan publik. Iya, benar. Filsafat jahat ini menjadi peraturan bagi manusia untuk bertahan hidup. Saat orang hidup menurut filsafat dan peraturan jahat ini, orang menjadi semakin sombong, congkak, bejat, licik, egois, dan tamak. Benar. Mereka memiliki tujuan dan niat pribadi dalam segala sesuatu. Mengutamakan kepentingan pribadi. Semua dilakukan demi uang, kepentingan, kekuasaan, dan status. Iya, itu benar. Dan banyak orang beradu muslihat dan saling menipu. Hingga sahabat dan kerabat pun saling mencurangi dan memanfaatkan. Iya, benar. Iya, benar. Kita senang bertemu orang yang berguna bagi kepentingan kita. Tapi begitu kepentingan kita terancam, kita berbalik dan menjadi musuh. Iya. Adakah kemanusiaan dan nurani dalam cara hidup seperti itu? Tidak ada kemanusiaan. Iblis sudah merusak manusia ribuan tahun, hingga kita lebih mirip setan ketimbang manusia. Dunia menjadi gelap dan jahat, dan hubungan manusia menjadi semakin kejam. Iya. Manusia telah menjadi keturunan iblis. Iya. Itu sama saja seperti iblis. Manusia itu penuh tipu daya dan licik. Iya. Sama seperti iblis, manusia juga menentang Tuhan. Iya. Inilah esensi dan kebenaran perusakan manusia oleh iblis. Iya. Itu benar sekali. Manusia yang semacam ini, tanpa mengalami penghakiman dan hajaran lewat firman Tuhan, disucikan dan diselamatkan, akan sepenuhnya dibinasakan. Iya. Itu benar sekali. Iya, saya setuju. Manusia sudah begitu dalam dirusak oleh iblis. Hati mereka penuh kelicikan dan tipu daya. Perbuatan dan ucapan mereka hanya demi niat dan tujuan pribadi mereka. Sama seperti pejabat PKT yang menyatakan diri sebagai pelayan rakyat, melambaikan spanduk melayani rakyat, dan berseru, tujuan perjuangan kami adalah meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Iya, benar. Tapi apa mereka sungguh berbuat sesuatu bagi rakyat? Tidak.
Sekalipun tampaknya mereka berbuat baik, itu hanya demi kepentingan politik untuk mempererat hubungan mereka dengan rakyat. Mencegah kerusuhan dan melindungi kekuasaan politik mereka. Benar. Selama puluhan tahun berkuasa, perbuatan jahat PKT tidak terhitung banyaknya. Mereka membenci dan menentang Tuhan. Dan demi menyingkirkan pekerjaan Tuhan, dengan kejam mereka menganiaya orang Kristen. Membuat surga dan rakyat murka. Mereka pantas dikutuk Tuhan. Tak terhitung bencana yang mereka datangkan bagi rakyat Tiongkok. Kejahatan mereka luar biasa. Mereka sungguh reinkarnasi roh jahat. Mulut mereka memang berkata manis, tapi perbuatan mereka kejam. Benar. PKT memang kejam. Mengapa orang sekarang tidak bisa melihat jelas esensi jahat PKT? Karena PKT begitu licik dan juga jahat. Tentu rakyat biasa terperdaya dan juga tertipu. PKT hanyalah setan yang menipu orang. Tanpa persekutuan dan analisis, kita tidak akan bisa melihat jelas kelicikan dan kejahatan PKT, maupun menyadari filsafat dan sifat jahat inilah yang menjadi akar kebohongan orang. Itu tepat sekali. Racun jahat ini merusak dan menggoda kita untuk cari untung dan mengabaikan nurani. Sepanjang hidup kita tidak ada yang tahu berapa kali kita berbohong dan curang demi reputasi dan kepentingan diri. Filsafat ini sungguh menghancurkan kita. Dalam penyingkapan ujian, pengalaman penghakiman, dan hajaran firman Tuhan, kita melihat manusia memang telah dirusak iblis. Benar. Dan sifat kita penuh dengan kelicikan dan tipu daya. Bahkan dalam keyakinan kepada Tuhan, kita punya niat dan tujuan pribadi. Banyak orang percaya demi memenuhi kebutuhan serta menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan, bukan demi memperoleh kebenaran, lepas dari watak jahat atau hidup dalam gambar manusia sejati. Orang dapat pergi, berkorban, membanting tulang, dan bekerja bagi Tuhan, tetapi itu untuk ditukar dengan berkat kerajaan surga. Benar. Inilah sebabnya ketika malapetaka menimpa atau ujian datang, atau keinginan mereka tak terpenuhi, mereka memberontak dan menyalahkan Tuhan. Ini semua karena sifat licik manusia. Benar. Menghentikan sifat licik sangatlah penting. Begitu sangat benar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa datang untuk menghakimi di akhir zaman, untuk menyelesaikan masalah kerusakan manusia. Inilah keselamatan Tuhan yang besar bagi umat manusia. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat kita mengalami penghakiman dan hajaran firman Tuhan, ujian dan pemurnian, kita mendapatkan pemahaman tentang sifat jahat dan watak licik kita. Benar. Mengerti bahwa kita sangat dirusak iblis, sifat kita penuh keegoisan dan kelicikan. Dan kita syarat dengan filsafat dan racun jahat. Hingga kita mulai membenci diri sendiri, berjuang mengejar kebenaran. Dan tak bersedia lagi hidup menurut sifat dan filsafat jahat ini. Saat kita terus mengamalkan firman Tuhan, filsafat jahat dalam diri kita banyak berkurang. Dan hingga tingkatan tertentu, watak kehidupan kita berubah. Dan kita menjadi jauh lebih jujur. Jika kita dapat memiliki pemahaman dan perubahan ini, itulah hasil yang dicapai lewat penghakiman dan hajaran dalam firman Tuhan. Itulah kebenaran. Bersyukur kepada Tuhan. Itulah kebenarannya. Pekerjaan penghakiman Tuhan begitu penting bagi kita. Benar. Syukur kepada Tuhan. Kalian kemasi bukunya dulu, biar aku periksa. Lepaskan dia. Tak boleh menangkap. Lepaskan dia. Ayo, sudah. Lepaskan dia. Dia pendeta yang ditunjuk pemerintah. Kenapa kalian menangkapnya? Masuk. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Cepat. Diam. Masuk. Kimi. Pendeta Shen dari gereja distrik Xinjiang ditangkap polisi. Pendeta ditangkap. Penganiayaan dan penindasan PKT atas agama semakin parah. Bahkan di gereja 3 pendirian, salib dipatahkan dan para pendeta ditangkap. PKT ingin sepenuhnya menyingkirkan iman keagamaan. Benar. Mulai sekarang, kita lebih berhati-hati. Kita harus menempatkan orang untuk berjaga-jaga.
Terima kasih. Iya, benar. Sekarang kita bisa kebaktian dengan tenang. Beberapa saudara-saudari menjaga di luar. Bagus, bagus. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian. Baik. Kali terakhir, kita bersekutu tentang aspek kebenaran menjadi orang jujur. Jika ada yang masih punya pertanyaan yang belum dipahami, kita bisa bersekutu membahasnya hari ini. Baik. Aku ingin mencari jawaban tentang menjadi orang jujur, bagaimana mengamalkan dan memasuki, dan cara mengakhiri kelicikan dalam hati. Bisakah kau membahas pengalamanmu? Iya, aku juga ingin membahasnya. Iya, tentu. Syukur kepada Tuhan. Aku akan bicara tentang pengalaman dan pemahamanku. Bagus. Beberapa tahun ini aku sudah mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan. Juga berbagai ujian dan pemurnian. Niat licik dan watak jahatku sudah disucikan hingga tahap tertentu. Sekarang aku lebih jujur dalam perkataan dan perbuatanku. Dan watak kehidupanku telah mencapai perubahan. Ini semua keselamatan Tuhan bagiku. Iya, syukur kepada Tuhan. 2 tahun pertama percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Aku sangat antusias dan aktif menjalankan tugas. Setelah itu, aku dipilih menjadi pemimpin gereja. Waktu itu, aku bekerja siang malam bagi gereja, menyirami dan mendukung saudara-saudariku. Dan pekerjaanku pun membuahkan hasil. Tanpa kusadari, aku jadi sombong. Dan mengira aku lebih mampu dibandingkan yang lain. Aku sering pamer agar saudara-saudariku mendukung dan mengagumiku. Aku jadi tidak fokus mengejar kebenaran dan perubahan watak. Serta hanya mengejar ketenaran dan status. Sehingga kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Dan posisiku digantikan. Saat itu, aku merasa sangat tersiksa. Aku merasa dalam sekejap reputasi, status, masa depan dan tujuanku hilang. Semangatku untuk percaya kepada Tuhan nyaris lenyap. Setelah itu, aku membaca firman Tuhan. Sebagian orang selalu mengibarkan bendera gereja, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Sebenarnya, itu demi keuntungan mereka sendiri. Orang seperti itu tidak memiliki motif yang benar, dia bengkok dan penipu. Dan sebagian besar hal yang dia lakukan adalah mencari keuntungan pribadinya sendiri. Orang seperti itu tidak berusaha mengasihi Tuhan. Hatinya masih milik iblis dan tidak bisa berpaling kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa mendapatkan orang seperti itu. Nasib seseorang pada akhirnya bergantung pada apakah ia memiliki hati yang jujur dan bersih, dan apakah ia memiliki jiwa yang murni. Jika engkau seorang yang sangat tidak jujur, seorang yang hatinya jahat, dan jiwanya kotor, maka catatan nasibmu sudah pasti ada di tempat manusia akan dihukum. Jika engkau mengklaim dirimu seorang yang sangat jujur, namun tidak pernah berusaha bertindak sesuai kebenaran, atau mengatakan kebenaran, apakah engkau masih berani menunggu Tuhan untuk memberimu upah? Apakah engkau tetap berharap Tuhan akan menganggapmu sebagai biji matanya? Bukankah ini cara berpikir yang tidak masuk akal? Engkau menipu Tuhan dalam segala hal. Jadi bagaimana mungkin rumah Tuhan menampung seseorang seperti dirimu yang tangannya tidak bersih? Amin. Syukur kepada Tuhan. Dalam firman penghakiman dan penyingkapan Tuhan, aku menyadari hal yang kutinggalkan dan kukorbankan adalah kedok niatku yang licik. Demi memuaskan ambisi dan hasratku akan ketenaran dan status. Untuk memenangkan mahkota, upah, dan berkat kerajaan surga. Bukan untuk memperhatikan hati Tuhan dan menjalankan tugasku dengan semestinya. Apa bedanya aku dengan seorang Farisi munafik atau pendeta dan penatua keagamaan? Benar. Ya. Iya, benar.
Mereka sering menafsirkan Alkitab bagi orang lain di gereja, dan mereka tampak sangat saleh serta mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah meninggikan atau bersaksi tentang Tuhan. Mereka tidak mencari kebenaran atau kehendak Tuhan dalam Alkitab. Mereka tidak membimbing orang percaya untuk mengamalkan firman Tuhan atau mengikuti perintah Tuhan. Sebaliknya, mereka berusaha meninggikan diri sendiri, membuat orang lain memuja dan menaati mereka. Akibatnya, saat Tuhan yang berinkarnasi menampakkan diri untuk bekerja, demi melindungi status dan penghidupan mereka, mereka menentang dan mengutuk penampakan serta pekerjaan Tuhan, dan mencegah orang lain menerima jalan yang benar, sehingga menyinggung watak Tuhan. Jalan yang mereka tempuh benar-benar jalan menentang Tuhan. Iya, itu benar. Tuhan Yesus menuding orang Farisi. Katanya, "Celakalah engkau ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang munafik. Karena engkau seperti kuburan yang dicat putih, yang di luarnya memang kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh tulang orang mati dan semua kenajisan." Mereka tampak saleh dan berpura-pura mengasihi Tuhan. Tapi dalam hati ada niat terselubung dan tipu daya. Yang mereka lakukan hanyalah memuaskan keinginan mereka yang egois. Ini menipu dan memanfaatkan Tuhan, serta menyinggung watak Tuhan. Saat memikirkan hal-hal ini, hatiku penuh ketakutan. Aku merasa bagaikan dalam bahaya besar. Tuhan itu kudus dan benar. Dia membenci kejahatan. Dan dia tidak membiarkan manusia yang rusak menipu serta menentangnya. Tuhan ingin manusia percaya kepadanya dan melayaninya dengan tulus. Sudah kunikmati pemeliharaan, perlindungan Tuhan, dan perbekalan firman Tuhan. Tetapi aku tidak tulus berkorban untuk Tuhan dan melakukan tugas makhluk ciptaannya. Aku malah bermuslihat demi kepentinganku. Aku terlalu licik. Dan kedalaman jiwaku sudah kotor. Bahkan, aku masih ingin orang mengagumiku dan tinggal di hati mereka. Aku sungguh tidak tahu malu. Benar. Aku jijik dan membenci diriku sendiri. Kadang ingin ku tampar diriku sendiri. Saat itu juga aku bersumpah kepada Tuhan. Aku mau menerima pengawasan Tuhan dan taat menjalankan tugasku sesuai persyaratannya. Dan jika aku mengejar ketenaran dan status, memberontak atau menipu Tuhan lagi, kumohon padanya mendisiplinkan dan mengutukku. Syukur kepada Tuhan. Sejak saat itu, aku mulai fokus pada mengejar kebenaran dan sering merenungkan diri saat menjalankan tugas. Saat terbersit niat licik, aku berdoa kepada Tuhan meninggalkan diri. Dengan sadar aku menguak, membeberkan, dan menganalisis kerusakanku. Perlahan-lahan, aku tak lagi terkekang oleh status dan ketenaran. Apapun tugas yang diaturkan rumah Tuhan bagiku, entah dengan status atau tidak, terlepas pandangan saudara-saudariku, aku mampu menjalankan tugas dengan normal. Syukur kepada Tuhan. Hatiku menjadi semakin suci dan jujur, dan aku merasa jauh lebih terbebas dan tenang. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Semua ini hasil dari penghakiman dan hajaran dalam firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Benar sekali. Pengalaman semacam ini sungguh indah dan praktis. Memang seperti itu. Benar sekali. Iya. Lewat persekutuan ini kita memperoleh jalan menjadi jujur dan terbebas dari kelicikan dalam hati. Iya, itu benar. Itu benar. Mari kita baca ayat firman Tuhan, agar jalan kita menjadi orang jujur semakin jelas. Baik. Tuhan berkata, "Setiap kali engkau berbuat sesuatu, ujilah apakah motivasimu benar. Apabila engkau mampu bertindak sesuai ketetapan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan sudah normal. Inilah syarat yang paling minim. Apabila di saat menguji motivasi, engkau menemukan motivasi yang tidak benar, dan apabila engkau mampu meninggalkannya lalu bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, yang akan menunjukkan bahwa hubunganmu dengan Tuhan sudah normal.
Dan semua yang engkau lakukan demi Tuhan dan bukan demi diri sendiri. Kapanpun engkau berbuat atau berucap sesuatu, engkau harus memperbaiki motivasi, bersikap benar, dan tidak dituntun emosi atau bertindak sesuai kehendakmu sendiri. Inilah prinsip orang percaya dalam menjaga perilakunya. Amin. Amin. Persyaratan paling mendasar untuk kepercayaan manusia kepada Tuhan adalah ia memiliki hati yang jujur, dan ia mengabdikan dirinya sepenuhnya dan benar-benar taat. Perkara yang paling sulit bagi manusia adalah memberikan seluruh hidupnya sebagai ganti kepercayaan yang benar. Lewat hal ini, ia dapat memperoleh seluruh kebenaran dan memenuhi tugasnya sebagai ciptaan Tuhan. Engkau dapat menyerahkan segenap hatimu, ragamu, dan segenap cinta sejatimu kepada Tuhan, menempatkan seluruhnya di hadirat Tuhan, taat sepenuhnya kepadanya, dan menaruh perhatian penuh kepada kehendaknya. Bukan untuk tubuh jasmani, keluarga, atau hasrat pribadimu, melainkan untuk kepentingan rumah tangga Tuhan. Dalam segala hal, engkau dapat mengambil firman Tuhan sebagai asas, sebagai fondasinya. Dengan begitu, baik niat maupun sudut pandangmu akan berada di tempat yang benar. Dan engkau akan menjadi orang yang memperoleh pujian Tuhan di hadiratnya. Firman Tuhan begitu jelas. Kunci untuk menjadi orang yang jujur adalah hati yang jujur. Tuhan Yesus berkata kita harus memakai hati dan kejujuran untuk menyembah Tuhan. Setelah dicermati, kita hanya dapat memenuhi persyaratan Tuhan bila melepaskan diri dari sifat licik kita. Iya. Beberapa tahun ini, aku mengamalkan menjadi orang jujur sesuai firman Tuhan. Setiap hari, aku fokus menerima pengawasan Tuhan dan sering introspeksi. Saat terbersit niat licik, aku berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran. Menganalisis dan mengenali diri sesuai firman Tuhan. Aku melihat akar kondisiku, filsafat jahat mana yang jadi pegangan hidupku. Betapa filsafat jahat itu bertentangan dengan kebenaran. Mengapa itu keliru dan tidak masuk akal, serta bahaya dan akibatnya. Saat memahami itu, aku termotivasi meninggalkan dagingku dan mengamalkan kebenaran. Kutanamkan niat yang benar dalam tugasku. Tanpa memikirkan reputasi, status, masa depan, atau tujuanku, tidak memuaskan keinginan pribadi. Memenuhi tugas makhluk ciptaan dan memperhatikan hati Tuhan. Setelah menerapkannya beberapa tahun, aku telah mencapai hasil. Syukur kepada Tuhan. Pandanganku yang salah tentang percaya kepada Tuhan telah berubah, dan banyak niat yang salah serta ketidaksucianku lenyap. Aku merasa jauh lebih aman dan tenang. Kunikmati sukacita dari mengamalkan kebenaran dan bersama Tuhan. Aku merasa hanya orang jujurlah manusia sejati. Dengan begini kita hidup dalam terang, terbuka, lurus, dan murah hati. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan tentang pengalaman kalian selama kurun waktu ini sangat membantuku. Sekarang, aku paham cara mengakhiri niatku yang licik, dan aku punya jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Tuhanlah Sang Pencipta, kita makhluk ciptaannya. Sudah tepat jika kita percaya kepada Tuhan dan memenuhi tugas kita. Entah menerima berkat atau malapetaka, entah memiliki akhir dan tempat tujuan, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Iya. Seperti Ayub, yang jujur, lurus, dan percaya kepada Tuhan tanpa niat pribadi atau ketidaksucian. Diberi berkat atau malapetaka, dia selalu taat kepada Tuhan, tidak mengeluh, selalu memuliakan nama Tuhan, hingga memperoleh perkenanan dan berkat Tuhan. Tuhan menampakkan diri dan bicara kepada Ayub melalui angin. Itu seperti berhadapan langsung dengan Tuhan. Iya. Aku jadi bisa melihat kebenaran Tuhan. Tuhan senang kepada orang jujur dan memberkati mereka. Sebagai orang percaya, jika kita kejar kebenaran, mengakhiri niat licik, lepas dari watak egois dan licik, dan menjadi orang jujur, tiada hal lain yang lebih bermakna. Syukur kepada Tuhan. Aku sudah mendapatkan begitu banyak dari ujian ini. Mulai sekarang, aku akan meneladani Ayub dan Petrus, sepenuhnya menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Dan apapun ujian yang datang, aku akan mencari kebenaran, menaati pengaturan dan perencanaan Tuhan, serta menjadi orang yang jujur dan lurus.
Saudari Chang, ini surat dari suamimu. Saudara-saudari dari gereja yang mengantarnya. Kecelakaan kali ini telah membuatku sengsara, tetapi aku juga memetik banyak hikmah. Lebih dari sebulan di rumah sakit telah memberiku waktu dan ketenangan untuk merenungkan diri. Aku sadar sekian tahun percaya kepada Tuhan, aku belum mengejar kebenaran. Aku malah fokus bekerja dan mencari uang, dan belum memiliki tempat bagi Tuhan dalam hatiku. Hei, sudah waktunya pulang. Baik. Mari. Walau aku mendukungmu menjalankan tugas, begitu situasi menjadi sulit, aku takut kau akan ditangkap dan disiksa. Dan pekerjaanku bisa terkena imbasnya, dan keluarga kita akan kesulitan. Jadi aku berusaha menghentikanmu menjalankan tugas. Aku tidak bersikap layaknya orang percaya, malah seperti orang tidak percaya. Bisa dibilang, kecelakaan ini membuatku sadar. Aku melihat dengan hidup di dunia ini, tanpa percaya kepada Tuhan, kita kekurangan perlindungan Tuhan, dan hidup kita bisa sewaktu-waktu direnggut. Mengejar dan memperoleh kebenaran adalah hal paling bermakna dalam hidup ini. Mulai sekarang, aku juga ingin mengejar kebenaran dan mendapatkan keselamatan penuh dari Tuhan. Chang Nuo, selagi kau pergi baktikan dirimu untuk menjalankan tugasmu, semuanya baik-baik saja di rumah. Jangan khawatir.